Baik. Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam Pak Andri. Masya Allah. Sehat Pak Zen? Alhamdulillah sehat-sehat semua Pak Alhamdulillah Andri. sehat ya. Oke. Nampaknya bahagia sekali hari ini Pak Zen ini. Ya, karena hari ini enggak banyak tugas asinkronnya tadi malam. Alhamdulillah. Tadi seakan bahagia sekali ya Pak Zen ya. Iya, iya. Oke. Dalam menjalani aktivitas sekarang ini Pak Zen memiliki masalah apa? Atau mungkin problem yang mungkin bisa disampaikan? Iya, begini Pak Andri. Yang saya alami beberapa pekan ke belakang itu, ya susah saya ini membagi waktu ya, karena memang harus diselesaikan semuanya. Pertama, sebagai pelatih ahli kan harus ikut BIMTEK. BIMTEK-nya Betul. itu ada sinkronus sama asinkronus. Betul. Sinkronusnya di jam kerja. Nah, kemudian sinkronusnya kan malam hari. Kalau Mantap. malam hari kayaknya masih bisa diatur itu ya, masih bisa diatur. Yang jadi masalah Pak Hendri ketika sinkronus di jam kerja pada saat yang bersamaan saya harus menyelesaikan dua hal, ikut BIMTEK ini, kemudian ikut menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manajemen di kampus itu. Contoh, memfasilitasi mahasiswa untuk surat izin penelitian, mengurusi KIP itu ya, KIP bidik misi itu, kemudian membuat laporan tahunan ya. Nah, dan yang keempat ya aktivitas sebagai dosen itu mengajar. Kalau mengajar masih bisa waktunya bisa digeser. Tapi yang pekerjaan kampus yang terkait manajemen dan harus diselesaikan hampir bersamaan, nah itu jadi problem tersendiri bagi saya, Pak Hendri. Begitu, Pak Hendri. Oke. Jadi Pak Zen ini memiliki satu problem ya, Ya, di mana problem itu masalah waktu ya. ya. Waktu saat sinkronus Sinkronus, ya. itu berbenturan dengan kegiatan atau profesionalitas Pak Zen ya saat menjalankan tugas di kampus ya. Salah satunya Ya, yaitu Pak Zen memfasilitasi mahasiswa ya untuk membuat surat izin penelitian. Yang nah, kedua, Pak Zen juga masih mengurusi bidik misi. Ya, Pak Zen membuat laporan tahunan yang harus iya, iya, diingat ya. iya, iya, Pak Hendri begitu. Dan yang ketiga adalah masalah manajemen yaitu berkaitan dengan pertemuan dengan para pimpinan begitu ya. Ya, ya, Kira-kira saat berbenturan seperti itu, Pak Zen melakukan hal apa? ya. Eh, Setelah saya merasa mungkin di hari pertama, kedua, ketiga BIMTEK itu masih masih bingung ya, gimana nih mengaturnya. Setelah berjalan hari keempat, kelima dan seterusnya, nah sudah mulai saya menata bahwa saya info pertama untuk urusan surat izin meneliti bagi mahasiswa yang skripsi itu saya tulis di grup itu, bagi yang mau meminta surat itu jangan mendadak, kirim ke saya, nanti saya delegasikan ke bagian administrasi TU dan nanti dibuatkan, nanti PDF-nya saya kirim, tolong jangan mendadak, intinya begitu ya. Ya, Yang kedua terkait bidik misi sama KIP tadi, kalau rentang waktunya agak panjang batas pengumpulannya, maka akan saya selesaikan setelah jam 1 Pak Andri, setelah sinkronusnya selesai, sebelum sore itu saya coba selesaikan itu sehingga bisa tuntas sebelum di deadline ya. betul. Kalau terkait perkuliahan bisa saya geser waktunya ya, kalau perkuliahan, karena pertemuannya yang penting kan 16 kali. Nah, yang terkait rapat dengan manajemen ini diupayakan briefingnya pagi tadi sebelum memulai sinkronus jam 8 itu diupayakan pagi setengah 7, tidak apa-apa setengah 7. Ini alternatif yang saya coba gunakan ya, agar terselesaikan semua pekerjaan ketika jam kerja. Yang di asinkronus
insya Allah nggak masalah di malam hari ya. Begitu Pak Andri. Oke, ini luar biasa sekali ini Pak Zen ya. Oke, berkaitan dengan tugas-tugas yang banyak ya, dan juga harus selalu on kamera ya saat Ya, sinkron. ya, Ya. betul. Dan tugasnya pun itu juga berkaitan dengan kepentingan orang lain ya, itu dengan orang Betul, lain, betul, betul. dengan orang Betul, banyak. Pak. Dan Ya, oke, nah hal itu kan salah satunya kan alternatif yang diberikan oleh Pak Ajen itu adalah memberikan satu pesan ya, atau instruksi ya, kepada mahasiswa jangan mendadak saat mengajukan surat penelitian. ya, Itu, ya ya. Pak Andri. Yang kedua yaitu Pak Zen saat mengurus ya atau KIP ya, jika itu jangkanya panjang, maka Pak Zen ngurusnya itu setelah Jam sinkronus. satu. Jadi saat Ya, asinkronus begitu ya. ya, Karena ya, betul. sinkronus itu bisa kita gunakan, bisa kita lakukan saat malam hari gitu. Ya, Dan betul, waktu betul Pak Andri. maksimal pukul berapa Pak Zen? Kalau malam tentatif ya, kalau tugasnya buahnya itu ya bisa sampai jam 1, jam 2 ya. Masya Allah. Mulainya jam 8 ya saya. Kalau Oke ya. tugasnya sedikit, kira-kira jam 10 sudah selesai. Jam 10 saya. Oke. Ya, Terus yang ketiga, saat perkuliahan, mantep ini ya, harus kuliah juga ngisi kepada mahasiswa ini ya. Digeser, ya, digeser. ya, Yang penting 16 pertemuan terpenuhi. ya. Ya. Dan yang terakhir saat rapat dengan manajemen lah, ini penting ini saat rapat dengan para pimpinan ya. Biasanya dimulainya lebih awal ya. Ya, dimulainya lebih awal lah. Ya, betul, betul Pak Andri. Selain itu Pak Zen, selain itu Pak Zen melakukan hal apa ya, agar tujuan ini tercapai? Ya, baik. Karena rutinitas yang begitu padat, agenda yang begitu padat, tentu menuntut kondisi saya prima. Ketika kondisi tidak prima, tentu tugas kampus terbengkelai, kemudian BIMTEK yang saya ikuti juga tidak optimal. Oleh karenanya saya harus kondisi fit ya, kondisi prima. Maka yang saya lakukan ya mengkonsumsi suplemen. Nah, biasanya CDR Pak Andi. Mungkin CDR dan madu itu ya, jeruk nipis dan madu itu rutin. CDR ya. Iya, kalau dulu sebelum sepadat ini mungkin jarang-jarang, tapi kalau sudah agenda padat ini akhirnya rutin pagi sama malam itu selalu itu madu, jeruk nipis gitu ya. Kalau CDR di siang hari agar kondisinya prima sesuai dengan tugas-tugas yang banyak tadi. Begitu Pak Andri. Oke, karena memang ya tugas kita ya harus semua tujuan seimbang dan badan kita harus prima ya dengan suplemen. Iya, betul Pak Andri. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya Pak Zen, ini jika bisa direfleksi Pak Zen dari untuk mencapai tujuannya itu bagaimana Pak Zen dari awal sampai akhir sehingga Pak Zen menemukan satu solusi. Seperti apa Pak Zen? Seperti apa Pak Zen? Oke, baik Pak Andri. Saya mencoba merefleksi Pak Andri ya. Saya itu punya masalah dengan bagi waktu ya antara pekerjaan di kampus dengan pekerjaan di pelatih ahli. Di kampus sendiri ada macam-macam aktivitas tadi ya, mulai pelayanan mahasiswa yang skripsi dan pengambilan data, kemudian rapat di manajemen, menyelesaikan program kerja kampus, dan menyelesaikan laporan kegiatan bidik misi dan KIP. Sementara saya juga harus mengikuti kegiatan sinkronus di acara BIMTEK ini yang waktunya bisa 4 jam itu dan persis di jam-jam kerja itu. Oleh karenanya ini kan waktunya berbenturan dan semuanya harus berjalan dengan baik. Betul. Mensiasati dengan dua hal, satu dari sisi pembagian waktu, yang kedua dari menjaga stamina supaya prima. Nah, dari sisi membagi waktu, itu saya bagi bahwa kegiatan sinkronus tetap harus saya ikuti full, penuh. Yang asinkronus saya kerjakan di malam hari. Nah, walaupun sampai larut ya. Kemudian ketika sinkronus, saya full kegiatan sinkronus ini. Kemudian kegiatan manajemen tadi saya bagi untuk rapat briefingnya saya coba lebih awal, lebih pagi. Kemudian kegiatan pelaporan dan sebagainya itu di siang ya, jam-jam 1 itu jam 1 sampai jam 4. Nah, kegiatan kedua agar tetap prima saya
mencoba menjaga tubuh dengan suplemen ya, minuman, makanan suplemen itu agar fit. Dan itu saya coba rutinkan pagi dan malam dengan ya minum madu ya, minum madu, dan kemudian ada suplemen tambahan vitamin C, CDR itu Pak Hendri. Begitu Pak Hendri. Harapannya dua-duanya berjalan optimal. Begitu Pak Hendri. Amin, amin. Oke. Oke, ini sudah 15 menit Pak Zen ya. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Ini sudah Pak Zen sudah menemukan strateginya bagaimana mengatasi masalah, kemudian mengeksplor, memilih, memetakan, kemudian memecahkannya bagaimana. Ini Pak Zen sudah menemukan ya, Pak Zen ya. Terima kasih Pak Hendri dibantu. Oke, saya kira begitu Pak Zen ya. Nanti pertemuan terima kasih. kita ngobrol-ngobrol santai. Senang sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendri. Berkaitan dengan BIMTEK seperti ini. Oke, terima kasih Pak Zen ya. Sama-sama. Saya akhiri ya Pak Zen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.